ajaib dan unik. Dikatakan ajaib karena di wilayah masjid ini telah beberapa kali mengalami banjir besar, namun air bah tidak pernah meluap sampai menyentuh pelataran depan masjid. Ada legenda unik yang masih dipercaya oleh penduduk sekitar yang terkait erat dengan cerita hidup pendiri masjid ini, yaitu Ki Masagus Haji Abdul Hamid. Menurut riwayatnya, beliau dikenal sebagai kiai yang mempunyai karomah atau keajaiban dari Allah. Hingga Belanda yang mencari cara untuk menggusur masjid Kimorogan ini pun menguji Kiai Abdul Hamid. Belanda mengatakan, apakah benar di tiap air selalu ada kehidupan seperti ceramah kiai pada murid-muridnya? Jika benar, Belanda minta ditunjukkan kalau ada kehidupan di dalam buah kelapa. Kalau terbukti ada, maka masjid tidak akan digusur. Hingga kiai pun meminta tentara Belanda untuk mengambil buah kelapa dan membelahnya sendiri. Namun anehnya, tiba-tiba di dalam pohon kelapa keluarlah seekor ikan. Dari cerita masa lalu inilah kemudian membuat banyaknya orang yang datang berziarah ke makam beliau yang terdapat di sebelah masjid. Tidak hanya untuk berdoa, namun juga menyampaikan keinginannya dengan nazar memberikan sajian makanan jika permintaan mereka terkabul. Di sini sebagai pengurus makam ini ya banyak yang kejadian itu kan dari penziarah ini ya ada yang mintanya nggak ada macam-macam beneran kan ya paling macam itu untuk dimurahkan rezeki itu kan supaya ini minta kesembuhan dari penyakit dan itu kan itu di situ. Nah sudahnya juga ada yang paling itu biasanya ada yang kalau musim nyalon misalnya anggota dewan gitu ya atau bupati ya itu gubernur itu biasa ada juga kan kalau sudah di sini saya baca yasin dia bernazar kepada kepada Allah, kita angkatkan kepada Allah bukan kepada makam enggak ya kepada Allah. Nah dia ini dalam diri dia itu bernazar misalnya apabila sembuh dari penyakit ini, nah itu dia misalnya bernazar misalnya melepas ayam atau kambing atau ada macam lain burung itu biasanya diberikan kepada ininya keturunan dari Kimorogan ini kan itu juga setelah diberikan kepada keturunan Kimorogan itu disedekahkan juga bukannya diambil semua itu bukan tapi disedekahkan dengan misalnya kaget sama keturunan ini dapat ini giliran di sini ya jago ini jadi kaget ngajak orang banyak sedekah dari tetangga dia punya nasar kan masuk kerja alhamdulillah terima sakit dia alhamdulillah sembuh nasarnya kesini gitu. Untuk cucu saya dulu waktu masih kecil umur berapa tuh belum bisa bicara sulit ngomongnya itu jadi saya binasa nanti kalau udah bisa bicara saya ke tempat pulang gitu. Nah baru ini kesampaian bicaranya sudah lama baru ini kesampaian. أنا لا أنسك يا بلادي غربة الإيطالية الفرحة ترجع فيا يا غني لك يا بلادي أنا لا أنسك يا بلادي. Saya juga mau nanya sama Bapak, masjid ini kan sudah berusia lebih dari 100 tahun. Masih ada nggak peninggalan yang asli dari dulu sampai sekarang, Pak? Peninggalan yang masih dapat kita saksikan sampai sekarang itu seperti mimbar tempat khotib untuk membaca khutbah masih asli mimbar dia kemudian tiang-tiang kayunya semua masih asli semua ini atau semua yang 16 ini kemudian yang plafon juga itu masih asli. Wih keren pemirsa. Penasaran ya pemirsa semua gimana kalau kita lihat ke dalam. Mari kita
berbicara tentang karomah, ceritanya kan Kiai Abdul Hamid juga menurut sejarah nih ada beberapa mempunyai kelebihan. Itu apa saja ya Pak? Bisa dijelasin? Beliau ini antara lain salah satunya itu yang ikan ada di dalam kelapa, kemudian yang lain-lain juga banyak. Pernah juga pada suatu hari beliau bersama murid-muridnya pergi berdakwah ke dusun-dusun melewati jalan sungai. Mereka ini murid-murid beliau ini kehausan, jadi kehausan dan lapar. Ada buah-buahan yang memabukkan. Ini mau diambil, mau dimakan. Jadi bilang murid-muridnya, jangan Kiai, itu mabuk buah itu. Insya Allah tidak, bilang Kiai, silakan makan. Alhamdulillah manis buah itu. Nah, ya, jadi manis buah yang memabukkan itu. Dan banyak lagi yang karomah yang lain-lainnya. Itu hanya antara lain saja. Ustaz, saya mau nanya juga nih, mungkin masih beberapa pemirsa kurang mengerti apa arti karomah dan perbedaannya dengan mukjizat itu apa, bisa dijelaskan? Mukjizat itu sendiri biasanya dimiliki oleh para nabi atau rasul, dan itu pemberian dari Allah Ta'ala, jadi langsung. Nah, seperti kayak Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang, seperti itu. Kemudian mukjizatnya, istilahnya kalau Nabi Musa menggulingkan tongkatnya bisa jadi ular. Zaman sekarang pun bisa, tongkat bisa jadi ular, tapi apakah itu mukjizat? Belum tentu, kan gitu. Hanya muslihat. Iya, mukjizat itu langsung dari Allah Ta'ala. Nah, cuma kalau memang karomah itu memang betul. Jadi seseorang yang diberikan karomah oleh Allah Ta'ala itu dilihat dari kesehariannya. Seseorang yang bisa menjadikan karomah itu muncul itu diawali dari iman yang bagus. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna. Nah, ini ceritakan, dan hamba-hamba Allah yang dikasihi. Nah, ini hamba Allah yang dikasihi oleh Allah ini adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Sebab kalau zaman sekarang dia sebagai seorang dokter, dia tidak meremehkan pasiennya. Dia sebagai seorang insinyur, dia tidak merasa yang membangun gedung ini dia. Tidak merasa membangun jalan ini dia. Itu bisa dikatakan zuhud, itu seperti itu. Itu salah satu pembeda. Jadi antara karomah, mukjizat. Nah, tentang ilmu zaman sekarang itu di TV kan banyak sekali tentang sihir, tentang sulap, tentang magic. Nah, itu ilmu yang dia cari, dia beli dulu. Dia belajar. Dia belajar. Iya, kalau dia tidak mau dikatakan itu jin, biarin dia ngomong. Secara lahiriah Islam istilahnya, secara syariat, ilmu yang begitu itulah jin. Jin yang punya kemampuan memindah barang dari sana ke sini. Jin yang punya kemampuan menjadikan kertas menjadi seperti uang. Jin yang bisa memindah mobil dari sini ke arah sana. Jin, semuanya jin. Dan itulah penggoda keimanan kita. Jadi pada waktu seseorang itu dia belajar ilmu seperti itu, kemudian dia sombong, merasa orang itu di bawahnya dia, itulah yang dinamakan oleh Allah Ta'ala syirik. Karena dia membanggakan dirinya bahwa dia bisa mindah seperti Allah, seperti itu. Itulah syirik dan dia susah sekali masuk surga. Oh ya, menurut info juga nih Pak, Masjid Kiai Marogan ini masih menyimpan benda-benda dari Kiai Abdul Hamid. Kita bisa lihat Pak? Ya, bisa kita lihat. Mari. Peninggalannya ini Pak Haji ya. Jadi ini peninggalannya dari Kiai Abdul Hamid ya Pak ya? Ya, Bisa dijelaskan Pak ini? Antara lain itu baju jubah atau yang merah itu, yang kalau yang putih itu untuk bagian pakaian yang dalamnya tuh. Nah, kalau yang ini rompi yang itu isinya ada lukisan Muhammad bertangkup itu. Nah, itu rompinya itu dipakai oleh Kiai pada semasa hidupnya. Selain itu ada juga kemudi perahu itu untuk meluruskan itu. Jadi kalau perahu itu sekarang sudah tidak ada lagi yang untuk fungsinya itu meluruskan, jangan belok-belok itu. Kalau saya melihat sih dari rompi, kemudian baju dalam sebelum jubah itu ya normal. Saudara-saudara kita di Jazirah Arab relatif memakai seperti ini. Cuma kalau rompinya itu kan enggak, ada yang berhias ya. Biasanya yang berhias itu yang istilahnya kalau bisa kita ceritakan levelnya agak tinggi istilahnya ya.
bisa seorang ustadz, bisa seorang ulama, bisa seorang bangsawan juga gitu. Biasanya seperti itu. Ini juga mendapat kabar dari masyarakat setempat, katanya juga di sebelah masjid di sini ada makam dari Kiai Abdul Hamid, betul ya Pak ya? Dan juga dipercaya dapat bisa memberikan apa ya, mengabulkan permintaan dari para yang datang ke situ Pak. Apa betul Pak? Kiai Marogan ini dan masa hidupnya ada karomah, dan setelah meninggalnya pun makam beliau ini ramai diziarahin oleh para peziarah dan dari macam-macam etnis atau golongan, dan bukan saja dari kota Palembang tapi dari Sekayu, Jambi, Bangka, Belitung, Bengkulu, Jakarta, Jawa, dan juga dari bermacam-macam lapisan masyarakat. Ada yang dari ulama, pegawai, pejabat. Nah, jadi kami juga sebagai penjaga atau pengurus yang menunggu atau juru kunci dari makam Kiai Marogan ini, kami juga sering meluruskan itu. Makanya di sana dibuat, janganlah perhatian, jangan meminta kepada makam atau minta kepada kiai, tapi mintalah kepada Allah. Karena kita bisa jadi syirik kalau kita minta kepada kiai. Nah, karena itu kita untuk ziarah ke makam itu. Jadi pertama kita mendoakan orang yang mati di dalam makam itu. Kedua, itibarnya itu untuk mengingatkan kita pada suatu saat juga kita nanti bakal meninggal, bakal dikuburkan juga seperti beliau, seperti almarhum. Orang-orang awam ini Pak Ustadz sering sekali dia meminta pada kiai ini, pengen sembuh dari sakit, kiai kami pengen punya anak, dan kiai pengen lulus ujian, kiai pengen diterima jadi pegawai, pengen segala macam itu. Tapi kami luruskan, jangan minta kepada kiai, tapi mintalah kepada Allah. Cuman dengan karomah, berkat kemuliaan atau berkat karomah Kiai Marogan, mohon kepada Allah dikabulkan doa kami. Pak Ustadz, ini juga mau tanya sih, ini pasti juga orang-orang banyak nih kalau ziarah gitu loh. Sebenarnya tuh tujuan dari ziarah itu apa sih, dan ziarah yang istilahnya sesuai dengan agama Islam itu seperti apa? Pak Haji tadi sudah benar ya, hidupannya itu jelas sekali bahwa itu mengingat kita bahwa besok kita itu meninggal juga, akan dikubur, menyatu dengan ya betul. Mengingat sehingga pada waktu kita melihat ada nisan, ada makam, itu langsung ingat apa yang sudah saya lakukan. Sudah berapa tahun namanya melakukan kesalahan, kapan saya akan kembali ke jalan Allah. Sebenarnya itu, sehingga pada waktu itulah dia titik memahami bahwa saya akan meninggal, saya harus punya bekal untuk nanti saya meninggal. Nah, bekalnya itu adalah keimanan, menjalankan syariat Islam seperti itu. Jadi keimanan itu yang lebih penting istilahnya. Pak, kalau kita ke makam Kiai Abdul Hamid, boleh Pak? Sebelah. Kita langsung ke situ aja yuk. Mari. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa artinya? Dan apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jelas sekali Quran bilang begitu.